Mailinda, Muhammad Fahri, Muhammad Linda, Mutiara Kinanti, Nabila Karisma, Risma Dwi. Kita melanjutkan materi yang kemarin, sidang zona rumah. Itu sekarang kita pembahasannya di zona instalasi air bersih dan air kotor. Teman semua, saya dapat pesan dari Pak Riko disuruh untuk segera mencari ketua PKL-nya. Jadi biar nggak terlalu mepet dengan deadline tenggat itunya loh, tenggat pendaftaran PKL-nya ke Pak Riko seperti itu. Nah ini tuh juga penting buat kalian. Jadi nanti kalian tuh kalau kan ditanyain sama kontraktornya suruh bikin denah ini enggak, jadi nggak bingung. Jadi di sini harapannya aku kalau dari materi ini kalian tuh bisa paham dan besok kalau misal pas PKL tuh kalian nggak bingung gitu loh. Paham ya? Oke. Hari ini denah instalasi air bersih dan air kotor. Siapa yang rumahnya pernah tercemar? Selokannya kotor, bau, terus pokoknya ininya selalu pipanya ada yang bocor. Itu penyebabnya apa kira-kira? Apa? Mampet, betul. Salah satunya mampet. Terus pipa bocor. Itu penyebabnya apa? Kalau yang mampet itu pasti ada penyebabnya. Nah, aku sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada siswa dapat memahami konsep instalasi air bersih dan air kotor pada bangunan. Aku lihat tadi itu dari pertanyaan aku tadi itu kalian sudah paham dasar-dasarnya konsepnya. Yang kedua, oke, selanjutnya pengertian. Pengertian instalasi air bersih. Instalasi air bersih itu adalah sistem jaringan pipa yang menyalurkan air bersih dari sumber ke titik pemakaian. Sumbernya dari mana? Biasanya PDAM. Terus ada lagi yang selain PDAM, sumur, betul. Nah, itu sumbernya di PDAM, sumur bisa, tandon juga bisa, tapi biasanya tandon itu dari sumur dulu terus disalurkan ke tandon dulu baru ke rumah, ke saluran-salurannya, ke kamar mandi, ke WC gitu. Terus harus diingat bahwa kalau kita mendesain instalasi air bersih itu juga harus sesuai standar SNI-nya, aman, higienis, dan tekanannya cukup. Jadi kalau kita masang instalasi air bersih itu juga harus diperhatikan ukuran pipanya. Jangan sampai pipanya kegedean atau malah kekecilan. Jadi tekanannya itu cukup gitu loh. Misal dari tandon itu ke kamar mandi 10 meter berarti harus pakai pipa berapa inci gitu, itu
kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sama Mbak Gida tadi mengenai dengan instalasi air bersih dan air kotor. Dengan instalasi air bersih dan air kotor penting supaya air bersih bisa dipakai dengan lancar dan limbah bisa dibuang tanpa mencemari lingkungan. Di sini kalian terapkan ke denah kalian masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Ini ikan nggak tuh? Ikan menggunakan bentuknya air bersih air kotor. Air bersih menggunakan air bersih berarti kita pakai di mana kau pakai kelam. Nah ini apa pakainya apa? Ini instalasi air bersih. Ini kamar mandinya di sini. Oh ini keran ya, ini di sini kan ya? Iya. Nih tadi itu bagiannya di sini. Keran kan ini? Keran ini cabang ke sini, cabang ke sini.